sedang bernyanyi. Tersenyumlah dan ucapkan semangat pagi. Tandanya kau siap untuk memulai hari. Kejarlah mimpi tanpa berhenti. Percayalah semua akan terjadi. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Lihatlah ke kanan dan lihatlah ke kiri. Banyak sekali yang bisa kau pelajari. Bukalah telinga, dengarkan dengan hati. Hari ini semua adalah bekal nanti. Kejarlah mimpi tanpa berhenti. Percayalah semua akan terjadi. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Setinggi langit. Ya, 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 ya. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa oh tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah. Ternyata aku bisa. Aku bisa, pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, tak mengapa. Setidaknya ku tak mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa.
Selamat datang teman-temanku, sahabat Mugab tercinta. Terima kasih bagi yang udah gabung di acara Guest Teacher minggu ini. Selamat datang pemateri kita, Kak Bimo. Nadira ingatkan kepada sahabat Mugab semuanya, selama acara ini berlangsung, Zoom kalian akan di-mute dan akan diaktifkan kembali bila diperlukan. Dan bila ada slide, sahabat Mugab untuk bisa menjaga tangannya agar tidak mencoret-coret layar. Oh iya, sahabat Mugab bisa mengganti nama Zoom-nya dengan nama dan kelas mulai dari sekarang loh. Kita jadikan hari ini hari bahagia kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman SD Mugab. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Wah, udah lama banget ya nggak ketemu. Kangen nggak sama Nadira? Nadira di sini sengaja menyapa teman-teman SD Mugab dari kelas 4 hingga kelas 6 karena hari ini kita akan mendengarkan dongeng yang sangat menarik. Teman-teman tahu nggak, dongeng itu bukan hanya sebuah cerita loh. Tapi di dalam dongeng juga ada pesan-pesan baik yang harus kita tiru. Apa sih ceritanya? Makin penasaran kan teman-teman? Oke deh, Nadira buka dulu ya acaranya. Baik teman-teman, sebelum acara ini kita mulai, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dari awal hingga akhir acara kita. Nah, ada yang tahu nggak ya guest teacher kita pagi ini? Oke, Nadira kasih clue ya. Beliau ini pendiri Asosiasi Pencerita Muslim Indonesia. Beliau juga dijuluki Master Dongeng Indonesia. Beliau pernah mendapatkan 2 rekor muri loh. Apa itu rekor muri? Yaitu Museum Rekor Dunia Indonesia yang menganugerahkan penghargaan atas prestasi. Wah, hebat banget ya pemateri kita hari ini. Apa aja sih penghargaan yang diberikan kepada pemateri kita hari ini? 1. Pendongeng dengan ilustrasi suara terbanyak.
Lebih dari 200 suara loh. Kedua, pendongeng dengan audien terbanyak, yaitu 24.000 anak. Wow, fantastik banget ya sahabat Mugap. Untuk mengenal lebih jauh tentang Kak Bimo, yuk kita simak sama-sama kurikulum vitae beliau. Langsung aja kita beri tepuk tangan untuk Kak Bimo. Assalamualaikum Kak Bimo. Assalamualaikum Kak Bimo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara saya? Sudah. Bagaimana Iya, kabarnya Kak? Ya. Alhamdulillah kabar baik. Meskipun Jogja masih harus waspada dengan corona yang masih ada di mana-mana. Kakak tinggal di Jogja, jadi harus extraordinary untuk menghadapi corona ini. Terima kasih kesempatannya ya. Diberi kesempatan untuk menyampaikan materi dongengnya. Oke, boleh dimulai? Silahkan Kak Bimo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Gresik yang selalu kita doakan senantiasa sehat selalu, berprestasi dan berbahagia. Para guru yang kita muliakan dan adik-adik yang saya cintai, saya doakan semuanya jadi orang-orang yang sukses. Saya doakan semuanya semakin hari bertambah prestasinya. Amin. Terjaga kesehatannya. Amin. Dan besok menjadi orang-orang besar yang akan mengubah Indonesia menjadi lebih maju dan bermartabat tinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Aduh, hari ini kakak berkesempatan untuk menyampaikan sebuah materi dongeng atau kisah untuk turut menambah kebahagiaan kalian semua ketika datang hari raya Kurban. Hari raya itu hari kita bergembira. Hari besar yang akan membuat kita bergembira. Nah, supaya gembira menjadi bahagia, kakak berusaha sebaik mungkin untuk bisa turut menambah kebahagiaan yang ada di keluarga besar SD Muhammadiyah kita ini. Ya, tapi ini masih pagi. Kakak barusan ngebut dari jalan ya menuju ke masjid tempat kakak bekerja. Pemanasan dulu.
Ayo Gary, kesini Gary, kita dengarkan cerita. Iya SpongeBob. Kebetulan sangat banyak Squidward buatkan keripik. SpongeBob SquarePants. Oh, sudah oke suaranya. Udah siap kalau begitu. Nah, materi dongeng Kak Bimo ini terkait dengan kurban dan nanti materinya akan dijadikan kuis. Yang kuisnya bisa dijawab nanti akan dapat hadiah dari Kak Bimo juga disiapkan nantinya ya. Baik, kita mulai. Alhamdulillah, oh syukur Allah, aku selamat. Alhamdulillah, semua selamat. Alhamdulillah, syukur Allah, rahmatmu untukku. Perhatikan baik-baik. Ada 4 nama hari yang harus kita perhatikan karena memiliki nilai sejarah dalam Islam. Saya ulang. Ada 4 nama hari yang sangat terkenal dan harus kita perhatikan karena ada nilai sejarah yang istimewa. Apa saja ceritanya itu Kak Bima? 1. Yang pertama, Yang pertama adalah namanya Hari Tarwiyah. Saya ulang, namanya adalah Hari Tarwiyah. Tarwiyah artinya hari yang segar. Kenapa namanya hari yang segar? Ada sejarahnya, tidak sembarang sebutan kata. Dulu ada seorang nabi yang memiliki jelajah dakwah paling luas. Rumahnya berasal dari Babilonia. Namanya adalah Ibrahim alaihissalam. Tahukah kalian di mana Babilonia? Babilonia tahu? Babilonia itu di negeri Irak ya. Babilonia dekatnya Sapilonia, Kambingonia, Ayamonia, Cacingonia. Emang nama binatang-binatang. Babylon itu negeri kota Babil, kota Babylon adalah di sebuah kawasan namanya Irak sekarang ini. Ibrahim yang gagah perkasa dan kuat teguh akidahnya ini, iman Islamnya ini, satu hari ia harus menjalani hukuman dibakar oleh Namrud yang mengaku Tuhan, dan orang-orang Babylon menyembah Namrud yang dijadikan patung di tempat-tempat strategis agar mereka ingat Tuhan mereka yang mensejahterakan mereka adalah Namrud. Tapi bohong, padahal nggak benar, ya kan? Setelah 40 hari dibakar, Ibrahim kemudian diberi Allah wahyu, diperintahkan untuk hijrah dari Irak menuju ke sebuah tempat, yaitu di negeri, ada yang tahu? Benowo? Ya bukanlah, masa Benowo? Bojonegoro? Tuban? Bukan. Nabi Ibrahim dari Irak, Babilonia, Irak melewati negeri yang cukup jauh, kemudian sampai di sebuah kawasan namanya Palestina. Kalau kakak tergambar, mereka harus melewati Suriah, harus melewati atau Lebanon, ya, sampai akhirnya masuk ke kota sebuah negeri namanya Palestina. Di Palestina, Ibrahim kemudian tinggal selama 3 tahun saja. Kok nggak lama? Kok nggak betah? Bukannya nggak betah, senang dengan orang-orang asli Palestina, namanya suku asli Jabariem. Ingat, suku asli Palestina adalah suku Jabariem, anak keturunan dari Nabi Soleh. Maka orang-orang Palestina menyebutnya kuluna solih. Kami semua anak turun soleh, Nabi Soleh. Nah, waktu itu orang Israel belum ada, karena orang Israel asalnya bukan dari Palestina, tapi nanti dari Mesir, anak keturunan Nabi Yakub. Mereka belum ada, Nabi Yakub aja belum lahir, kan? Nah, ini Nabi Ibrahim tinggal dengan suku asli Bani Soleh atau suku Zabariem
selama 3 tahun. Ia harus pindah ke Mesir. Mencari tempat tinggal yang nyaman. Kenapa? 3 tahun lamanya Palestina dilanda kemarau yang panjang. Sehingga mereka berduyun-duyun pindah ke Mesir. Nah, mulailah di Mesir, Ibrahim tinggal bersama istrinya. Bernama siapa? Kok Soimah? Namanya Bunda Saroh yang pertama, ya kan? Bunda Saroh. Bersama Bunda Saroh, ia tinggal di Mesir. Diterima dengan baik oleh Raja Mesir yang namanya Raja Amun. Kalau dalam film Mumi itu ada namanya tokoh yang namanya Amunhotep. Ya, ini Raja Amun yang ketiga. Amunhotep yang ketiga. Ibrahim karena akhlaknya baik, diterima oleh siapa? Raja Amun di Mesir tadi. Lalu setelah tinggal di Mesir, oleh Allah, bayangkan ya, dari Palestina menuju Mesir itu melewati Gurun Sinai. Kakak pernah ke Sinai, ke Gurun Sinai, lewat selama 6 jam non-stop menggunakan mobil darat. Itu kalau jalan kaki naik kuda, kira-kira 3 minggu perjalanan. Nah, di Mesir, kemudian beliau diperintah Allah kembali untuk pindah ke sebuah tempat yang jauh, namanya kelak disebut dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Bersama istrinya Hajar. Sarah di Mesir, Hajar di tempat yang kering kerontang di antara 2 buah gunung. Dalam Al-Quran disebutkan ada yang namanya Gunung Jabal Abu Kubais. Satunya lagi adalah Gunung Mahbasjin. Di 2 kawasan itulah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya bernama Hajar dan bayinya Ismail. Terkait dengan peristiwa Tarwiyah. Bayangkan, dari Irak menuju Suriah masuk ke Palestina. Dari Palestina menuju ke Mesir. Dari Mesir menuju ke Mekah. Padahal dari Jeddah ke Mesir terbang itu 2,5 jam. Kalau Jogja, Jakarta saja 1 jam. 2 jam itu penerbangan dari Surabaya ke Jakarta. Jadi waktu itu naik kuda atau onta atau keledai. Belum ada helikopter, belum ada kereta cepat, belum ada jalan tol. Lewat bukit-bukit gurun-gurun, lewat hutan-hutan. Beliau jelajahi. Kenapa? Semata-mata karena perintah Allah untuk tinggal di negeri Mesir. Mesir pun Mesir kuno ya, namanya Memphis, bukan Kairo, Mesir yang baru. Ibu kota Mesir yang baru. Ketika sampai di Mekah, Ibrahim kemudian meninggalkan istrinya Hajar. Hajar kemudian terkesiap. Suamiku, mengapa engkau pergi meninggalkan kami? Nabi Ibrahim berjalan. Hajar mengejar, suamiku, kenapa kau tinggalkan kami di tempat ini? Apakah ini perintah Allah? Dengan nada agak keras, Hajar bertanya kepada suaminya Ibrahim, kenapa ditinggalin? Ibrahim mengatakan, benar, ini perintah Tuhanku, Hajar. Baiklah, kalau itu perintah Tuhan, insya Allah akan terima dan bersabar. Hajar kemudian menggendong Ismail, melepaskan Ibrahim yang meninggalkan mereka, ya, kembali ke Mesir. Saya mau jalan suamiku. Nah, mulailah kisah yang amat berat terjadi. Ketika Ibrahim sudah pulang ke negeri Mesir, kemudian bersama Sarah pindah ke Palestina kembali, tinggal di kampung namanya Hebron, kota Hebron sekarang ini ya, hingga wafatnya di sana, mulailah peristiwa berat. Ujian itu menimpa siapa? Hajar. Hajar menemukan dirinya tidak bisa menyusui anaknya. Kenapa? Kering kerontang suasananya, panas sangat membakar. Kemudian air yang ada dalam kirbah, apa kirbah itu? Kirbah termos terbuat dari kulit domba, ya kan? Kemudian Hajar nggak bisa menyusui. Anaknya nangis tuh. Dia minta minum kan, minta nenen gitu. Ibunya memberi minum nggak keluar air susunya, kan bingung. Maka ia mencari-cari di mana ada air,
Ia melihat di sebuah bukit batu bernama Sofa, bukit yang dari batu keras ya, dan pasirnya runcing-runcing, namanya Sofa. Ia naik, ada batu, ada air. Kemudian dia pergi ke tempat itu, ternyata airnya tidak ada. Yang ia temukan hanyalah tempat yang kosong lagi panas alias fata morgana yang berbayang-bayang air. Kemudian ternyata fata morgana. Ia lihat 800 meter depannya ada sebuah bukit lain yang bernama Marwah. Di sana ada air. Matanya melihat bayangan air. Hajar pun segera berangkat ke tempat itu. Berjalan dengan sangat cepat. Sa'i namanya ya. Maaf ya Sa'i. Berjalan cepat, akhirnya dia sampai di sana. Kosong lagi. Ternyata bayangan fata morgana. Ia tatap kembali di Sofa. Berjalan 800 meter, bolak-balik 7 kali. Dan ternyata di saat kelelahan itu, kira-kira 4 km jalan kaki loh itu ya. Ismail letakkan di pasir, ditutup dengan kain yang seadanya, kemudian Hajar berdoa di atas Marwah. Ketika berdoa dia melihat ke arah bayinya, ke arah Ismail putra Ibrahim anaknya. Kakinya menjejak-jejak, di bawahnya tampak pasir yang berwarna coklat itu berubah menjadi hitam. Kenapa? Memancar-mancar air dari dalam tanah. Yang berusaha mencari air adalah Hajar dengan sa'i pulang kembali di Somawa, tapi rezekinya Allah munculkan di bawah kaki Ismail. Itu namanya irhas, tanda kenabian yang ada pada Nabi Ismail. Nah, air, Masya Allah, turunlah Hajar, ia angkat kainnya, kemudian bergerak cepat menuju ke arah anaknya yang bernama Ismail tadi. Zam, 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 zam. Zam-zam itu artinya memancar-mancar. Memancar-mancar. Airnya muncrat. Dibuat tanggul dari pasir dan batu. Kemudian munculnya air zam-zam itu, teman-teman semuanya. Munculnya air zam-zam itu disebut dengan tarwiyah. Hari yang segar. Hari munculnya air zam-zam. Kalau tahun ini Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji, seluruh jamaah haji pada tanggal 8 Zulhijjah, ya, hari tarwiyah, memulai berangkat untuk ibadah haji. Dari Mekah bergerak ke sebuah kawasan namanya Mina. Kawasan Mina untuk mulai namanya ibadah tarwiyah. Nah, ini tahun ini nggak berangkat jamaah haji kita ya. Saya doakan kalian semuanya nanti dapat dimudahkan hajinya, haji lebih cepat daripada yang lainnya. Amin ya Rabbal. Ya, pengen nggak? Pengen. Pengen aja atau pengen banget? Pengen apa harus? Banget. Harus. Banget dan harus. Karena itu menyempurnakan keislaman kita semuanya. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu namanya kepuasan ruhani bisa berdekat Allah di sana. Di tanah suci Mekah. Di Baitullah. Tangan siapa itu ya? Waduh. Baik, berikutnya. Hari yang kedua. Hari yang kedua adalah namanya hari Arafah. Tanggal 8 Zulhijjah namanya hari Tarwiyah, hari yang segar. Kisahnya Hajar dan Ismail. Sekarang hari yang kedua. Namanya hari Arafah. Hari memaknai, hari mengetahui jati diri. Ya. Hari mengetahui jati diri. Juga disebut dengan hari pertemuan. Pertemuan siapa Kak Bimo? Itu adalah pertemuan dari kakek nenek kita yang merupakan manusia pertama, kakek dan nenek moyang kita, Adam alaihis salam. Al-Kisah dari surga. Adam diturunkan ke muka bumi untuk melaksanakan titah Allah menjadi khalifah di muka bumi. Jadi bukan jatuh kayak ketinggian ya. Bukan begitu.
itu diturunkan derajatnya dari surga menuju bumi, tempat ia bertugas menempuh ujian dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, menata bumi. Termasuk nanti tugas itu turun pada kita semuanya. Ya, memakmurkan dunia dengan kebaikan-kebaikan ditata dengan syariat Islam. Nah, kemudian jatuhlah di sebuah kawasan. Menurut para ahli, Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan di muka bumi di kawasan Sri Lanka. Di Sri Lanka. Bawahnya India, ya, Sri Lanka. Waktu itu bumi masih satu. Kawasan yang pertanah yang satu. Sebelum dipisah-pisah, dilepaskan Allah menjadi berbagai macam benua dan kepulauan. Terjadi pada masa Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Masih satu, jalan kaki pun bisa. Nabi Adam mencari-cari istrinya. Tetapi yang paling penting ketika di bumi, saat tiba di bumi, Nabi Adam terbangun. Apa ini? Bau sekali. Kemudian Nabi Adam pingsan selama 40 hari dalam riwayat. Kenapa? Ia mencium bau bumi sangat busuk. Maklum ia dari surga, ternyata surga yang wangi indah itu, ya kan, seluas langit dan bumi, pohonnya akar di atas, buahnya di bawah, sungainya air susu air madu itu sangat wangi, dan bumi yang masih asli waktu itu, ozonnya tebal, bunga-bunganya semerbak indah, itu saja dianggap sangat busuk dibandingkan dengan wanginya surga. Maka Adam shock, kemudian pingsan 40 hari baru dibangunkan. Ketika bangun ia tersadar dan kemudian menangis. Menangis apa? Menyesali dosa-dosanya, teman-teman. Kesalahannya ketika di surga makan buah khuldi. Maka dalam Al-Quran diabadikan sebuah doa. Doanya apa? Doa Nabi Adam ya. Kalau bertobat kita doanya juga sama. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Artinya apa? Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa hamba, sungguh merugi diriku jika hidup tanpa ampunanmu, tanpa ampunanmu. Diampuni oleh Allah Adam dengan tobat-tobatnya. Ia berjalan ke arah barat mencari istrinya. Istrinya Hawa diturunkan Allah di sebuah kawasan di Jazirah Arab yang sekarang namanya kota Jeddah. Jeddah itu artinya nenek, itu kota nenek, nenek moyang kita. Hawa diturunkan di sana. Adam mencari-cari sepanjang jalan. Hawa. Adam, Hawa juga mencari. Hawa. Saling mencari, melewati hutan, jeram, jurang, tebing-tebing, gurun pasir. Akhirnya ilham menuntun mereka, ilham Allah menuntun mereka. Akhirnya pada tanggal 9 Zulhijjah, tanggal berapa tuh ya? Tanggal 30 nanti, tarwiyah tanggal 29 nanti ya. Bulan ini, Juli, akhirnya dipertemukan di sebuah puncak bukit. Namanya Bukit Arafah di Padang Arafah. Bukit Cinta di Padang Arafah. Nah, Adam lihat ke bawah. Hawa! Terdengar suara nyaring di sekitarnya. Adam! Hawa! Adam! Itu suara yang sangat aku kenal. Ia mencari-cari, kemudian ia melihat ke bawah, tampak olehnya Hawa sedang berlari ke arahnya. Hawa! Hawa!
Akhirnya mereka berjumpa dan akhirnya di puncak itu mereka berpelukan. Memang teletabis ya kan. Akhirnya berpelukan dan mereka mengungkapkan rasa kangen rindunya. Terima kasih kepada Allah. Hari pertemuan mereka itu namanya hari Arafah di Padang Arafah. Setiap khotib di Padang Arafah ketika jamaah haji kumpul di sana selalu mengumandangkan khutbah. Khutbahnya apa? Tentang jati diri manusia. Nih besok kalian kalau mencari jati diri, temukan jati diri kalian dengan 3 pertanyaan. Apa itu? Min aina, fi aina, ila aina. Min aina jikta, dari mana kau berasal? Fi aina, sekarang di mana? Ila aina turjaun, mau kemana kau akan kembali? 3 pertanyaan. Dari mana kita berasal? Asal kita dari surga. Rumahmu, rumah saya, kita semua dari surga. Kita makhluk surga. Sekarang di dunia. Fi aina, fit dunia. Di bumi, fil ard, di bumi. Kita ngapain? Untuk melaksanakan tugas dan menempuh ujian. Siapa kita yang berhasil melaksanakan tugas, menjadi hamba Allah dan khalifah Allah, dan lolos ujian-ujian hidup ini, nanti akan dapat pahala sebaik-baiknya, dan kita kembali pulang. Tapi seandainya lengah gagal, maka kita akan mendapatkan kesengsaraan, tempatnya di neraka. Ingat, hidup 1 kali. Pantang jadi manusia gagal. Kita buat malaikat raqib sibuk, dan biarlah malaikat atid menganggur. Fi aina, ila aina, min aina, fi aina, ila aina. Itu jawaban pertanyaan di hari Arafah untuk kita dan semuanya. Menemukan jati diri jiwa hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hari Arafah. Dari Nabi Adam lahirlah anak-anaknya. Ada yang warnanya hitam, ras negroid. Ada yang warnanya kuning, melanosoid. Ada yang putih, kaukasoid ya. Nanti ada juga ras mongoloid, kaukasoid, negroid dan ras apa? Itu ya, betul tuh ya. Nah, kalau Kak Imo ini wajahnya hitam atau putih? Kira-kira ras apa kira-kira? Hah? Kalau Kak Imo wajahnya bukan putih, tapi pede, peteng dedet ya, gelap gulita. Semoga wajah saya tidak mengganggu kesehatan kalian. Amin ya robbal alamin. Aduh ya begitu. Kalau ada yang bilang Kak Bimo orangnya cakep itu fitnah, ya kan? Yang benar imut, itu mutlak maksudnya. Oke. Arafah, hari mengenal jati diri, hari pertemuan Adam dan Hawa. Pada hari Arafah, kita puasa 1 hari, yang pahalanya, fadilahnya, keutamaannya, diampuni dosa setahun yang telah lalu, dan setahun yang akan datang. Ini hari Arafah. Para jamaah haji kumpul, Allah ampuni banyak orang di masa Arafah. Ya, 9 Zulhijjah atau tanggal 30 Juli besok. Puasa loh ya. Puasa ya kan? Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa itu? Yang ketiga adalah hari Nahar. Apa itu hari Nahar? Nahar tanggal 10 Zulhijjah. Hari Nahar sama dengan Idul Adha, sama dengan Idul Kurban. Hari Nahar artinya hari menumpahkan darah. Darah apa? Berkelahi, membantai, bukan. Menumpahkan darah binatang kurban. Ternak yang dikurbankan. Hari raya Nahar. Kalau Idul Adha, kalau Adha itu artinya menyembelih. Hari saatnya menyembelih. Ya. Milih apa? Kurban lagi. Kurban dari kata korb, takorob artinya mendekatkan diri pada Allah. Kalau orang-orang India dulu berkorban, berbakti pada Tuhannya, di sungai ini melepaskan gadis yang paling cantik, dilemparkan ke sungai Gangga, dipersembahkan pada Tuhan. Nanti kalau pengen selamat dari gunung berapi, ada lagi yang dikorbankan, bisa binatang dan lain-lainnya. Kalau orang Mesir kuno, orang yang cantik terpilih kemudian dilempar ke sungai Nil agar sungai Nil tetap ada sungai, ada airnya dan subur. Itu kurban orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik
orang apa namanya animisme, dinamisme dulu, politeisme zaman dulu yang tidak masuk akal. Diluruskan oleh Islam, Tuhan hanya satu, Allahu Ahad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu hanya orang Islam. Allah Ahad, As-Samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya Islamlah yang Tuhannya nggak kelihatan. Hanya Islamlah di dunia ini yang Tuhannya satu maha kuasa semuanya. Nggak bagi-bagi tugas. Hanya Islamlah Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan yang lain kawin, beranak, diperanakkan. Hanya Islam yang Esa Tuhannya. Lainnya tidak Esa. Nah teman-teman semuanya, ceritanya apa itu? Terkait dengan 10 tahun setelah hari Tarwiyah pertama dimulai. Ismail minum air zam-zam. Senang sekali. Kemudian datanglah burung-burung. Mbak. Binatang gurun pun mendekat merasakan nikmatnya air zam-zam. Para kafilah dagang, kemudian mereka bersama-sama meminum di sana, dan sebagian orang Badui minta tinggal bersama Ibu Hajar. Maka dari 1 rumah, 2 rumah, 5 rumah, 10 rumah, hingga menjadi kota besar namanya Ummul Qura, namanya induk kampung-kampung kota Mekah. Setelah peristiwa itu, 10 tahun kemudian kira-kira, Ibrahim datang kembali dari rumahnya di Hebron, Palestina, sendirian ke tempat itu. Berjumpa dengan Ismail, kangen rindu dengan istrinya Hajar. Akhirnya mereka tinggal di sana untuk beberapa waktu. Ketika malam, Ibrahim bermimpi 3 kali berturut-turut diminta menyembelih, diperintahkan menyembelih anak yang ia sukai, ia cintai. Ismail namanya. Kakaknya Ishak. Nah, lalu Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku Ismail, apa pendapatmu nak jika Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu?" "Ayah, faf'alu ala ma tu'mar." Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah ketemukan aku dalam keadaan bersabar, ayah. Ismail, Ismail. Dipeluklah anaknya. Haru. Ternyata didikan Ibunda Hajar istimewa. Anak yang kokoh imannya. Mendahulukan Allah dibanding yang lainnya. Nah, kalau kalian kira-kira gimana? Ayahnya minta, "Nak, kamu saya tinggal pergi ya." Nangis nggak? Ya nggak apa-apa ditinggal. Sabar ya. Tapi minta uang jajan sama handphone dikasih. Lah, itu nggak seperti itu. Ismail tidak. Kemudian Ismail digandeng Ibrahim hari itu berjalan 7 kilometer. Ya, berjalan kayak 7 kilometer. Atau naik kuda mungkin waktu lebih cepat ya. Tapi 7 kilometer ke arah sebuah kawasan namanya Mina. Di Mina, Ibrahim dan Ismail berjalan. Sepanjang jalan ada para pengganggu. "Oh Ismail, pulanglah nak. Ayahmu sudah gila. Kamu dibunuh nak. Pulang." "Siapa itu ayah?" "Iblis yang mengganggu kita nak." Baik, Ismail senyum, mengambil batu dan mengatakan, "Bismillahi Allahu Akbar." Benjol pelipisnya. Lagi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jidatnya bonyok ya kan, giginya rontok, hidungnya pesek separuh. Aduh. Ada lagi, "Ismail pulang nak, pulang, ayo main aja, pulang Ismail." Ada lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Jatuhlah mereka. Bahkan mereka juga membisiki Bunda Hajar untuk menggagalkan peristiwa ketaatan itu. Wah, orang-orang yang kuat iman ini, Ibrahim Ismail terus melangkah dan bahkan naik sebuah puncak bukit, nama sebuah bukit di kawasan Mina. Ismail diletakkan Ibrahim mengeluarkan pisau besarnya, kemudian letakkan di lehernya Ismail pasrah, Ibrahim belakangi wajah Ismail, dan
kemudian akan mulai Bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan dipotong, terdengarlah sebuah seruan. Wahai Ibrahim, engkau telah membuktikan bahwa dirimu taat kepada Allah. Kemudian bersama dengan suara itu, datanglah seekor binatang sembelihan. Mbek, mbek. Siapa itu? Sound the sheep, ya kan? Domba. Terus dombanya kemudian diganti Ismail, dipotong, dan Ismail mengucapkan sebuah kalimat yang menggetarkan hati para malaikat. Apa itu? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Teman-teman semuanya, malaikat bergetar mereka mendengar suara itu. Mereka terbang ke langit bertanya pada Allah, ya Allah, kalimat apa ini? Allah mengatakan kalimat takbir. Mereka bertanya, ya Allah, bolehkah kalian mengamalkan ucapan yang indah itu? Allah mengizinkan, ucapkanlah. Dulu malaikat ketika Allah menciptakan semesta, kemudian memerintah mereka untuk menjaga alam semesta ini, mereka tidak kuat. Allah ajarkan kalimat subhanallah, 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 subhanallah. Lalu kemudian mereka jadi kuat. Ketika mereka menurut Adam dari tanah, dikasih ruh, kemudian bersin, alhamdulillah, mereka kemudian menambahkan amalan menjadi subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Makin kuat menjaga semesta, menjaga arsy, menjaga matahari, galaksi, dan berbagai rupa. Ketika Nabi Nuh mengajarkan kalimat La ilaha illallah, orang menolak dan akibatnya banjir besar, maka mereka kagum dengan kalimat itu, sehingga mereka minta izin pada Allah, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, Ismail membuat kalimat baru, yaitu Allahu Akbar. Mereka minta izin Allah mengucapkannya, dan diizinkan. Bertambahlah ucapan malaikat dengan kata-kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ini zikirnya para malaikat. Nanti kelak Nabi Muhammad mendengarkan kisah ini mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar la haula wala quwata illa billah. Ini namanya baqiyatus sholihah, kalimat yang baik yang dikekalkan, ada dalam surah Al-Kahfi. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, sepakat Bukhari Muslim disebutkan, orang yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar la haula wala quwata illa billah akan mendapatkan pahala 100.000 pahala kebaikan dan diampuni 300.000 dosa yang telah ia lakukan. Dan diucapkan orang yang sedang tawaf pada Hajar Aswad sampai Rukun Yamani, dalam hadis sahih disebutkan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad lagi mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana dalam tuntunan ibadah haji dan umrah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Jadi kalimat begitu, Allahu Akbar, dipotonglah sound sheep-nya, dombanya, dipotong-potong dagingnya, diberikan kepada tetangga sekitarnya. Ada yang dapat daging, ada yang bagian kepala, ada yang otak, ada yang paha, ada yang jeroan, limpa, jantung, menikmati indahnya beribadah. Kurban artinya mendekat kepada Allah dengan memberikan yang terbaik. Dalam hal ini diajarkanlah binatang kurban, ternak. Bisa onta, bisa sapi, bisa kerbau, bisa lembu, bisa kambing. Ya. Nah, teman-teman semuanya, yang kurban maksimal bisa 1/3 bagian. Fakir miskin 1/3 bagian. Yang 1/3 lagi bisa dibagikan dari lingkungan sekitarnya. Bahkan orang muslim, orang kaya pun bisa menikmati jika masih ada dari 1/3 yang terakhir tadi. Nah, ini namanya hari nahar. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli rabbika wanhar.
Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat padamu yang banyak. Maka cara bersyukurnya fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kalian untuk kepada Allah wanhar, dan tumpahkanlah darah binatang kurban. Sesungguhnya orang-orang yang mencelamu adalah orang-orang yang terkutuk atau orang yang terputus dari rahmat Allah. Korban ya, yang belum korban silahkan siap-siap, masih ada waktu nanti. Yang korban di Indonesia, alhamdulillah lewat lazismu silahkan sangat utama ditasarufkan dengan sangat pas sesuai dengan tujuannya. Apalagi mau ke Palestina, ada ke Suriah, ada Rohingya, ada Uyghur, ada juga di tempat-tempat yang kita bisa bagikan. Nah, tanggal 10 Zulhijjah artinya adalah hari nahar, 8 Tarwiyah, 9 Arafah, pertemuan, 10 hari nahar. Yang terakhir teman-teman semuanya, masuk kuis setelah ini. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, Zulhijjah ini termasuk bulan haram, bulan suci ya. 11, 12, 13 bulan suci Zulhijjah, namanya hari tasyrik. Hari tasyrik artinya apa? Hari online. Hari tasyrik artinya hari menjemur daging. Menjemur daging. Kenapa? Banyak orang menyembelih binatang kurban, didistribusikan ke berbagai tempat. Tidak boleh mubazir banyaknya daging-daging itu. Mubazir temannya setan. Allah tidak suka orang yang mubazir. Maka kita tidak boleh puasa di hari tasyrik karena banyak binatang dan daging-daging yang kita manfaatkan untuk dikonsumsi. Mau lama bisa jadikan abon, apalagi sarden, ya kan? Apalagi jadikan apa? Dendeng juga boleh. Supaya waktunya lama, dikirim ke Madura, bisa dikirim ke Masamba di Sulawesi yang sedang banjir besar, atau di Luwu Timur ya, di tempat-tempat yang menderita, kita ajak mereka menikmati rezeki yang Allah pernah limpahkan kepada kita. Kita syukur dengan cara berkorban. Wa amma binikmati rabbika fahadits. Nah, itulah dongeng sejarah, dongeng kisah tentang kurban yang akan kakak tanyakan sebagai kuis. Halo, host. Kita bisa mulai kuisnya? Ya, bisa. Dipilih ya siapa yang nanti akan menjawab ya. Pertanyaan pertama. Dari mana asal Nabi Ibrahim alaihi salam? 2. Tulis dulu ya. Dari mana asal Ibrahim? Kemudian, siapa suku asli Palestina? Yang ketiga, tanggal berapa Nabi Adam dan Hawa dipertemukan? 4. Yang keempat, pertanyaannya, apa yang disebut dengan hari nahar? Kemudian, tanggal berapa saja hari tasyrik itu? Oke, 5 pertanyaan. Silahkan ditawarkan kepada teman-temanmu siapa yang akan menjawab. Nanti akan kita kirimkan hadiahnya dari Jogja. Berupa apa ya? Berupa paket VCD 32 koleksi video dongeng Kak Bimo. Oke. Silakan. Berarti semua di unmute, diangkat tangan, dia melambaikan tangan dulu. Silakan dilambaikan tangan yang akan menjawab. Pertanyaan pertama. Dari mana asal Nabi Ibrahim pada mulanya? Kota apa, negeri apa? Ada yang angkat tangan? Itu yang di area. Ada yang menggunakan angkat tangan tadi? Silakan Kak Bimo bisa memilih yang angkat tangan satu anak. Sebentar ya.
Mana yang angkat tangan? Ini kok malah ada lutut ditekuk. Lauris. Tangan ya. Oke. Siapa yang angkat tangan ya? Kakak geser-geser dulu karena pakai handphone ya, bukan laptop. Dari mana asal Nabi Ibrahim? Baik. Dari Nafa, 4 Papua, Akram, dan Warsafah Ahzaliyah Rawati Zulkar. Oke. Nafa dulu. Nafa 4 Papua namanya. Di unmute. Host. Atau Nafa boleh pakai chat. Jawabnya. Nafa. Asa. Dari mana asalnya? Di unmute dulu, Nafa. unmute. Nafa bisa di chat aja kalau nggak belum dibuka anunya, mikrofonnya. Ayo. Bu Guru bisa bantu? Yang lain aja, Kak. Yang lain aja. Oke, sekarang kita lompat ke Habibi. Habibi K4 Kalimantan. Pilania. Itu suaranya diaktifkan dulu sepertinya. Halo host. Adira. Habibi sudah pegang headphone tuh. Mic-nya dideketin. Dari Babilonia di negeri Irak. Betul? Habibi. Habibi ya. Habibi. Betul jawabannya. Sekarang berikutnya. Selamat Habibi. Dapat hadiah nantinya. Sekarang Kursafah Ahzaliyah Ramawati. Pertanyaannya suku asli Palestina. Halo, Karsafah. Silakan dijawab, Safah, jawabannya. Oke, kalau begitu begini aja. Karena mute-nya belum bisa dimanfaatkan, silahkan pertanyaan kakak ini ditulis, nanti dijawab via chat dengan hostnya ya. Kakak harus pamit dulu, nanti silahkan dipilih oleh Bu Guru, dan yang benar akan kita kirimkan 5 VCD, 32 koleksi dongeng Kak Bimo. Terima kasih semuanya. Selamat menjawab kuisnya. Yang belum terjawab, suku asli Palestina, Adam Hawa ketemu di mana, tanggal berapa, artinya nahar apa, dan tanggal berapa aja hari tasyrik itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bimo. Oke teman-teman. Pertanyaannya bisa ditulis di chat ya. Jawabannya bisa ditulis di chat. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Siapa suku asli Palestina? Silakan ditulis di chat sekarang. Pertanyaan yang ketiga. Tanggal berapa Yang nomor 2 silakan dijawab dulu ya di chat.
Yang chat awal dan benar akan menjadi pemenangnya ya. Sekarang yang nomor 3 ya. Tanggal berapa Nabi Adam dan Hawa bertemu? Silakan ditulis di chat. Pertanyaan yang keempat ya. Apa yang disebut hari nahar? Silakan ditulis di chat. Pertanyaan yang terakhir. Tanggal berapa? Tanggal berapa saja hari tasyrik? Tanggal berapa saja hari tasyrik? Yeay, inilah pemenang kuis mendongeng minggu ini. Yang pertama, Habibi dari kelas 4 Kalimantan. Yang kedua, Akram dari kelas 4 Jawa. Yang ketiga, Kafaya dari kelas 4 Kalimantan. Yang keempat, Farah dari kelas 6 Bumi. Dan yang kelima, Fadil Irsyad dari kelas 4 Kalimantan. Selamat teman-teman yang udah menang. Yang belum menang jangan bersedih ya. Baiklah, selesai sudah. Nadira menemani sahabat Mugab semua. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan basmalah, hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Bimo, wali siswa, dan sahabat Mugab yang sudah bergabung. Pergi ke sawah ada ularnya, main di kali banyak ikannya. Kalau di rumah, janganlah lupa sholat mengaji tetap dijaga. Sampai jumpa di program Guest Teacher minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.